kelas IPA 3. Di sini saya akan membuat video tentang praktikum sederhana menganalisis hubungan antara panjang kolom udara dengan frekuensi yang dihasilkan. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui bunyi yang dihasilkan dari gelas yang memiliki volume air yang berbeda-beda. Jadi langsung aja kita masuk ke video pembahasan. Oke, langkah pertama yang kita lakukan, sediakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini kita harus sediakan 4 buah gelas. Kemudian air. Nah, sebelum kalian melakukan uji coba ini, kalian harus menginstal aplikasi Spektoroid pada handphone kalian terlebih dahulu. Seperti ini aplikasinya. Oke, kita lanjut ke uji cobanya. Pertama yang kita lakukan, isi air pada gelas-gelas tersebut. Nah, gelas pertama kita bakalan isi dengan ukuran 1/4, gelas kedua 1/2, gelas ketiga 3/4, sedangkan gelas yang terakhir kita isi sedikit aja dan kita berikan ruang. Untuk gelas yang pertama 1/4, untuk gelas kedua kita masukkan 1/2, untuk gelas ketiga kita masukkan 3/4, untuk gelas terakhir kita masukkan sedikit air aja. Oke, sudah. Selanjutnya kita basahi 2 jari kita dengan air, lalu gosok memutar pada bibir gelas. Seperti ini. Ini aku mencobanya dari gelas 1, gelas 2, gelas 3, dan gelas 4. Kemudian kalian juga harus hidupin aplikasi Spektoroidnya juga. Oke, kita mulai. Ini untuk hasil uji gelas yang pertama. Kemudian kita lanjut ke gelas yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Kita harus siapkan juga aplikasi Spektoroidnya. Celupkan. Oke, ini hasil untuk gelas yang kedua. Lanjut ke gelas yang ketiga. Caranya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, ini untuk hasil gelas yang ketiga. Lanjut ke gelas yang keempat.
hasilnya. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah mencoba untuk menganalisis hubungan panjang kolam udara dengan frekuensi yang dihasilkan. Di sini kita menggunakan media air, gelas, dan juga menggunakan aplikasi. Kemudian, saya akan menjelaskan 4 soal yang terdapat dalam LKS. Saya akan menjelaskannya di video selanjutnya. Saya bakalan membahas 4 soal yang ada di dalam LKS. Kita bakalan jawab soalnya satu persatu. Dari soal yang pertama, bagaimana gelas-gelas pada percobaan tersebut dapat menghasilkan bunyi? Jawabannya, ketika melakukan percobaan tersebut, ternyata bunyi yang dihasilkan oleh keempat gelas yang berisi air tersebut berbeda-beda. Gelas pertama yang berisi air penuh, bunyinya paling pelan dan tidak nyaring. Gelas kedua yang berisi 1,5 air, bunyinya lebih nyaring daripada gelas pertama. Gelas ketiga yang berisi 3/4 air, bunyinya lebih nyaring daripada gelas yang kedua. Sedangkan gelas yang keempat yang berisi air paling sedikit, bunyi yang dihasilkan paling nyaring dari gelas yang lain. Ketika jari kita digosokkan pada bibir gelas, disitulah bunyi yang dihasilkan timbul. Hal ini terjadi karena gelas yang volume airnya sedikit memiliki lebih banyak ruang terisi udara, sehingga ketika digesekkan suaranya lebih nyaring dibandingkan dengan gelas yang berisi air lebih banyak. Oke, lanjut soal 2. Manakah gelas yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi terbesar? Jadi gelas yang menghasilkan bunyi dengan frekuensi terbesar itu terdapat pada gelas nomor 4. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimanakah hubungan panjang kolom udara dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan? Jawabannya, hubungan panjang kolom udara dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan dipengaruhi oleh volume air yang berbeda-beda. Jadi, berpengaruh pada getarannya. Semakin besar volume air pada gelas, maka semakin kecil bunyi atau getaran yang dihasilkan. Sebaliknya, kecil volume air pada gelas, maka bunyi atau getaran yang dihasilkan semakin besar. Dan yang keempat, sebutkan bentuk penerapan resonansi bunyi pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya hanya memberikan 4 contoh saja. Yang pertama, ketika garpu utama bergetar, getaran tersebut mampu mengusik udara di sekelilingnya sehingga menimbulkan bunyi. Contoh yang kedua, jika sebuah kendaraan berat, misalnya truk, melintas cukup dekat dengan rumahmu, kamu dapat merasakan lantai dan kaca rumahmu terasa bergetar. Yang ketiga, ketika ada halilintar, kaca rumahmu terasa bergetar. Yang keempat, ketika terjadi gempa bumi, bergetar dan getaran ini teruskan ke segala arah. Oke, kesimpulan yang dapat saya tarik dari percobaan kali ini adalah semakin besar volume air pada gelas, maka semakin kecil bunyi atau getaran yang dihasilkan. Sebaliknya, jika volume air pada gelas kecil, maka bunyi atau getaran yang dihasilkan semakin besar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.